Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Ainul Yakin, calon guru penggerak angkatan 9 sekaligus guru kelas 5 di UPT Satuan Pendidikan SDN Bogar 2 Bangil, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1. Sebelumnya, saya akan sedikit bercerita. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9, yang pada kesempatan ini saya didampingi oleh orang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah fasilitator, yaitu Ibu Yusi Arisandi, dan pengajar praktek Ibu Elmia Sari. Dan saya dipertemukan oleh guru-guru yang sangat luar biasa di kelompok 161A. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada modul 1. Saya akan merefleksi diri saya atas 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Padahal ini sering saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, melainkan ada aspek yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar sangat rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan, tapi mereka hanya diam. Dan yang terakhir adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Setelah mempelajari modul 1.1, ada 2 hal perubahan yang baik, yakni perubahan perilaku dan perubahan pemikiran. Dalam merubah pemikiran saya bahwa 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang nomor 2 adalah pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Dalam pembelajaran, harusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing.
Sebagai pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita dapat lebih dekat dengan anak. Setelah saya mengetahui hal itu semua, maka yang harus saya siapkan pada pembelajaran di dalam kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan mencapai profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat asih, asuh, dan asah. Terlebih penting lagi, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Yang terakhir, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Demikian penjelasan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.